师兄师姐，请起立，请合掌。愿消三障诸烦恼，愿得智慧真明了，普愿业障悉消除，世世常行菩萨道。全体净师弟子，诚愿上人法体安康，法轮常转，常住世间，无量寿福。向佛菩萨及上人行三问讯礼。问讯，再问讯，三问讯。感恩师兄师姐，请坐。Selamat pagi, Susun Suci. Kangen, Susun Suci. Kangen kepada Master ya, karena Master selalu ya memberikan harumnya Dharma kepada batin kita, sehingga kita bisa menjaga harumnya batin kita di hari ini ya. Semoga bisa demikian selalu ya, Susun Suci. Baiklah, Susun Suci, sebelum kita memulai membaca intisari, ya, marilah kita berdoa ya, dan dipersilakannya izinnya Sun Suci untuk kita berdiri dan juga bersikap anjali. 我的心在静思中感恩，我的心念充满虔诚。大家一起来祈祷，从不同角落地点，祈求平安吉祥满人间。用心祈祷，但愿人人坚守信言行，开启光明道爱，徜徉智慧福德，娑婆世界现光明。我的心在静思中感恩，我的心面上大诸佛心。大家心后一念，化解恶念，结善缘，祈求天下无灾，岁岁年Baiklah, Sun Suci, silakan duduk. Semoga hati manusia tersucikan, dunia damai, dan bebas dari bencana.
Selamat pagi, Sesung Suci. Hari ini kita bersama-sama telah mendengar Dharma yang disampaikan oleh Master di bab 17 ini, pembedaan jasa kebajikan. Dan di episode 1600, batin fokus sepenuhnya pada pembinaan diri dan secara tulus melindungi Dharma. Suci, pada hari ini kita sangat kangen ya, karena hari ini kita bisa mendengar Sifasya, ya, dan juga hari ini kita didampingi juga oleh kawan-kawan dari tim Sifasya, ya, ada Chun Sece, ada Evrina Sece, Sylvia Sece, Rosi Sece, Ki Hosusium, dan juga ada nanti pembacaan video kosakata oleh Nathaniel Siopusat ya. Baiklah Sung Sece, ya hari ini juga ada Sung Sece peserta Sifasyang pada pagi ini ya. Berarti seperti yang tadi Master sampaikan, bahwa hari ini kita bersama-sama sedang berusaha untuk menegakkan Dharma dan juga untuk bersama-sama untuk melindungi Dharma. Sehingga Dharma ini selalu ada di dalam batin kita. Ya, sehingga dalam kehidupan sehari-hari kita bisa berjalan sesuai dengan Dharma. Baiklah, sesuci kita masuki intisari dan kita akan belajar bersama ya hari ini. Jadi saya Ong Ciwe dari Heci Batam ya, kita sama-sama belajar ya sesuci ya. Ya, jadi hari ini Master telah menyampaikan catatan tangan. Pertama adalah hendaknya menyimpan tekad pembinaan diri, mempraktekkan dan menegakkan Dharma. Batin fokus sepenuhnya pada pembinaan diri tanpa terputus. Dengan batin mendalam, berdiam dengan tenang pada ladang pelatihan dan menerima persembahan 4 kebutuhan pokok. Berupa pakaian, tempat tinggal, makanan, dan obat-obatan. Adalah bekal untuk berdiam dengan tenang dalam proses pembinaan diri. Ya, Suci ya, dari catatan tangan Master ini tentunya ya kita diharapkan ya selalu memiliki tekad untuk pembinaan diri. Ya, karena kita tahu ya bahwa kalau kita tidak memiliki tekad untuk pembinaan diri, maka kita akan terus mengalami pengulangan-pengulangan yang sama di lingkaran kehidupan ini, di lingkaran samsara, lahir, tua, ya, terus sakit dan juga meninggal, bisa di alam manusia atau di alam-alam penderitaan. Oleh sebab itulah kita mesti mempunyai tekad untuk membina diri. Kalau bukan kita untuk diri kita membina diri kita sendiri, kita tidak bisa menyerahkan pembinaan diri ini tentunya kepada pihak lain, yaitu harus dari diri kita sendiri, ya, dan juga mempraktekkan dan menegakkan Dharma. Yang hari ini dari kita semua ada di bersama-sama di Sifasya pada pagi ini, ya itulah kita sangat kangen karena hari ini kita sedang berusaha untuk menegakkan Dharma dalam kehidupan kita. Ya, posisi C, silakan next ya. Inti sehari yang pertama, bila kita jelaskan Buddha Dharma dalam kata demi kata dan kalimat demi kalimat dari naskah, namun kita tidak menerapkannya, kita semestinya menerapkan Dharma dalam kehidupan sehari-hari. Memanfaatkan 4 metode dalam memeluk semua makhluk. Ya, Suci ya, pasti sudah sangat ingat ya, mudah-mudahan ya, dengan 4 metode dalam memeluk semua makhluk dari berdana, berbuat, berucap, dan juga bisa bekerja sama dengan semua makhluk. Ya, semua orang ya, bekerja sama dengan baik, begitu, semua orang. Ya,
dalam kumpulan orang. Jadi dalam kumpulan orang ini kita bisa juga dalam relawan ya, namun juga tentunya juga dalam kehidupan kita sehari-hari di kumpulan umum orang banyak yang bukan relawan, atau juga di tempat kerja kita, di tempat usaha kita, dan juga paling dekat adalah dalam keluarga kita ya, di dalam pasangan hidupnya, terus dengan orang tua, dengan anak. Apakah kita juga harus ya berusaha untuk memeluk semua makhluk, berucap, berdana, berucap, berbuat, dan juga bekerja sama dengan baik. Dan 4 metode dalam memeluk semua makhluk ini dapat diaplikasikan oleh setiap orang dalam kehidupan kita sehari-hari. Ya, jadi di dalam semua lingkungan ya, susun suci ya. Selain di lingkungan sesama relawan suci, juga di keluarga, di tempat kerja, dan lainnya. Tidak masalah kehidupan macam apa yang kita jalani. Semua ini bisa dilakukan. Berdana, berbuat baik, berkata baik, dan dapat bekerja sama dengan baik. Bukankah ini adalah untuk menghadapi orang dan persoalan? Jadi dalam menghadapi orang dan persoalan ya, sungguh kita timbul kerisauan, dan kita berusaha untuk menghadapinya. Tidak sedetik pun bisa lepas dari kehidupan kita. Di saat kita menjalin jodoh baik antar sesama, kita sudah melatih diri dan pikiran kita untuk berinteraksi dengan orang lain dan menangani persoalan. Bukankah ini pelatihan diri yang paling baik? Jika kita menerapkan 4 metode dalam memeluk semua makhluk dan melatihnya dengan sangat baik, maka orang dan masalah tidak dapat mempersulit kita. Ya, Sun-Shie Master pernah menyampaikan ya, jika kita dengan 4 metode ini, tentunya batin kita akan semakin lapang ya, luas ya, bisa menerima semua kondisi dan juga bisa menselaraskan dengan prinsip kebenaran. Sehingga kalau batin kita ini lapang, luas, maka apapun yang terjadi di dalam hidup kita setiap hari itu tidak ada yang tidak sesuai dengan harapan ya, sehingga kita bisa menjalani kehidupan ini dan tidak menganggap orang atau masalah itu mempersulit kita ya, karena kesulitan itu timbul dari keinginan yang timbul dalam batin kita ya, yang demikian terus berlipat dan terus semakin banyak. Karena 4 metode dalam memeluk semua makhluk telah menjadi kebiasaan di dalam kehidupan sehari-hari kita, tidak akan menyimpan dendam ya, dendam terhadap orang lain. Secara pasti halangan dari orang, masalah dan sebagainya akan banyak berkurang ya. Kita lanjut ya. Suci ya, next ya. Kita lanjut. Poin yang kedua. Ya, jadi Suci ya, ini sangat concern kepada tim Intisari ya, tim Sifasiang, tim hari ini ya. Sebagai moderator ya, saya lebih mudah jadi untuk membacakan yang sudah dibuat oleh tim Intisari ya. Concern ya kepada semua tim Sifasiang. Selama batin kita fokus dalam kehidupan sehari-hari, baik dalam ucapan atau tindakan, baik ketika kita berjalan, berdiri, duduk, dan tidur, dalam berinteraksi dengan orang dan masalah, dan sebagainya, batin kita harus fokus dan halus, ya, Sun Sici ya. Jadi, kalau kita fokus, berarti kita sedang menghimpun semua kondisi batin kita kepada jalan, kepada objek ya. Objek kita itu apa? Ya tentu kita tahu bersama bahwa objek kita itu adalah Dharma ya, jalan. Oleh sebab itu, kita berusaha fokus pada objek yaitu Dharma, prinsip kebenaran. Apabila fokus kita pada prinsip kebenaran, maka semua kondisi kerisauan batin kita, apapun yang muncul, kita kembalikan kepada prinsip kebenaran. Ya, kita selaraskan. Ya, batin kita harus fokus dan halus sehingga kita bisa terus maju ya dalam perkembangan batin.
segala yang kita hadapi adalah kesempatan untuk pelatihan diri, karena ada jalan dalam hati kita dan ada jalan dalam tindakan kita. Maka ada dharma untuk menyadarkan, ada cara dalam menghadapi orang sehingga tidak mengalami kesulitan. Kita ingat juga ya, Suci ya Master menyampaikan 4 praktek ya, penuh kedamaian dan kebahagiaan ya. Dari ucapan, perbuatan, pikiran, dan ikrar ya. Jadi 4 praktek yang penuh kedamaian dan kebahagiaan. Kita harus dengan batin mendalam berdiam dengan tenang pada ladang pelatihan. Ya, ladang pelatihan ya batin kita ya Suci ya. Di mana-mana juga ada ladang pelatihan. Di mana kita berada ya, lingkungan di mana berada, di mana juga itu batin kita berada. Jadi batin kita selaraskan ya. Sutra yang kita baca baru-baru ini, Sutra Teratai, adalah keseluruhan tubuh Buddha. Tidak perlu mendirikan stupa, tidak perlu membangun biara untuk sangka. Selama kita dengan batin mendalam, berdiam dengan tenang pada ladang pelatihan, batin kita berada dalam Dharma. Maka ini adalah ladang pelatihan kita. Ini adalah ladang pelatihan terbaik bagi batin kita. Ya, Suci ya, mengenai batin ya, berarti umumnya Suci sudah tahu ya. Ya, ya pasti Suci sudah tahu ya mengenai batin, bahwa batin ini berhubungan dengan perasaan, ya, pikiran, terus ada bentuk-bentuk pikiran, juga ada pencerapan. Ya, jadi cuma kadang-kadang batin bagian perasaan dari bagian dari batin yang namanya perasaan ini lebih cepat bergerak begitu ya, lebih cepat timbulnya sehingga di sini kesadaran di dalam batin atau suka dikatakan winyanya ya kita harus menggunakannya sehingga kita bisa mengetahui perasaan-perasaan yang muncul. Jadi dalam 4 hal di dalam batin itu sebaiknya kita harus bisa menggerakkan semuanya ya. Bukan hanya perasaan, tapi kesadaran kita juga. Kesadaran untuk mengetahui batin kita sedang apa. Ya, sehingga kalau kita mengetahui batin kita sedang apa, maka kita berusaha untuk mengatasinya. Ya, Cece, kita next ya, Cece. Ya, intisari yang ketiga. Kita sendiri dapat hidup mandiri. 4 kebutuhan pokok tidaklah sulit, maka secara tulus melindungi Dharma, menghormati, dan memuliakan. Yang paling penting adalah benar-benar secara tulus melindungi Dharma. Ya, Suci ya. Jadi apa yang kita lakukan hari ini bersama-sama di Sifasyang, ini adalah satu proses juga untuk kita melindungi Dharma. Ya, jadi oleh sebab itu ya, pentingnya kita mengajak teman sesama relawan yang lain juga untuk bersama-sama mengikuti Sifasyang. Ya memang awalnya kita mendengar dengan kita mendengar ya, maka kita semakin kita dapat mengetahui. Dengan kita mengetahui, maka kita bisa memahami ya dan mempraktekannya. Kita setiap orang harus melafalkan, menulis kitab sutra. Ini perlu menggunakan hati yang paling tulus untuk melindungi Dharma. Kita harus memikul tanggung jawab atas misi Tathagata. Jadi, mendengarkan Dharma, membabarkan Dharma, menyebarkan Dharma, ini adalah tugas kita. Jadi, kita secara tulus melindungi Dharma, menghormati, dan memuliakan. Ya, tentu ya, Sung Cici ya. Karena dengan adanya Dharma, prinsip kebenaran yang kita tahu ya, maka kita bisa mengetahui ada jalan untuk kita keluar dari lingkaran samsara ini dan juga ada jalan untuk kita bersumbangsi di dalam hidup ini. Kita harus menggunakan hati yang tulus untuk mendengarkan Dharma. Dengan hati yang tulus menyampaikan Dharma. Menggunakan hati yang tulus
untuk menyebarkan Dharma. Ini semua adalah dengan tulus melindungi Dharma. Jika kita seperti ini, 4 kebutuhan pokok berupa pakaian, tempat tinggal, makanan, dan obat-obatan adalah bekal Dharma untuk berdiam dengan tenang dalam proses pembinaan jiwa kebijaksanaan. Ya, jadi kita tahu ya suci ya, bahwa kita dalam hidup ini mempunyai jiwa kehidupan. Nah, bagaimana jiwa kehidupan ini yang juga akan berlalu, yaitu bisa dengan jiwa kehidupan ini kita memiliki kesadaran-kesadaran ya, suci ya, kesadaran mata, telinga, hidung, ya, lidah, kulit, ya, dan bagaimana dengan jiwa kehidupan dan disertai dengan kesadaran-kesadaran itu kita membinanya sehingga jiwa kehidupan itu menjadi jiwa kebijaksanaan dan kesadaran-kesadaran yang ada menjadi juga kebijaksanaan. Ya, kita next ya, Cici. Naskah sutra. Setinggi 8 pohon tala, tinggi, luas, tertata rapi dan indah. Sebanyak ratusan ribu biksu berdiam di dalamnya. Hutan kecil, kolam mandi, jalan kecil, gua meditasi, pakaian, makanan dan minuman, perlengkapan tidur, obat-obatan, dan segala macam alat musik memenuhi dalamnya. Sutra Teratai bab 17, pembedaan jasa kebajikan. Ya, nanti kita lihat ya, sensisi ya, maknanya. Ya, kita lanjut ke intisari yang keempat. Pegalan naskah ini kita dapat mengetahui bagaimana apabila kita membina diri dengan demikian sama dengan kita yang telah menggunakan material yang unggul untuk membangun sanggarama. Pemandangan di dalamnya akan dilengkapi dengan sangat baik. Masih ingatkah akan pemandangan dan pohon mustika? Jika kita bersungguh hati untuk melindungi dan menegakkan sutra, Laksana sedang menjunjung seluruh tubuh dari Buddha Sakyamuni, tubuh Dharma, jiwa kebijaksanaan adalah sama. Ya, suci ya. Jadi dalam membina diri ini, ya kita menggunakan material. Materialnya tentunya adalah batin kita. Ya, bagaimana kita, kalau kita membangun sebuah rumah, mohon maaf ya, umumnya kan kita ingin dengan material-material yang paling bagus, yang kuat, begitu ya. Begitu juga dalam kita membangun stupa, biara dalam batin kita ini. Tentunya kita ingin 4 faktor dalam batin kita itu adalah dalam kondisi-kondisi yang terbaik ya. Nah, oleh sebab itulah kita perlunya mengetahui dan juga mengenal bahan-bahan material tersebut. Ini bahannya apa ya, ini kualitasnya apa. Nah, oleh sebab itulah pentingnya kita mengetahui 4 faktor dan mengenal dalam batin kita ini. Kita perlu mengenal perasaan kita perlu mengenal kesadaran kita perlu mengenal bentuk-bentuk pikiran kita, dan kita juga perlu mengenal persepsi-persepsi yang ada dalam diri kita. Ya, kita next ya, Ci. Intisari yang kelima, selama terdapat orang banyak, maka di sana harus terdapat Dharma ya, Cici ya. Sehingga dengan adanya Dharma, hati manusia dapat bersatu dalam harmoni. Hal ini bukan hanya merujuk pada biksu, melainkan juga untuk semua orang yang mempelajari Dharma Buddha. Ajaran Buddha adalah tidak mendua. Ini bukan berarti hanya para biksu yang memilikinya, tetapi semua orang yang menerima Dharma juga memilikinya. Sehingga orang-orang yang bersatu secara harmonis, ya, orang-orang yang bersatu secara harmonis dinamakan sangha. Ketika orang-orang hidup bersatu dalam harmoni, mereka semua adalah pembina diri.
Oleh karena itu, setiap orang harus memiliki perhatian benar di dalam batin mereka. Ya ini ya asumsinya ya. Jadi perhatian benar di dalam batin adalah kita mengenal batin kita. Dan apa yang ada faktor-faktor batin dalam diri kita? Ya, seperti kita tahu tadi asumsinya ya, perasaan, kesadaran, bentuk-bentuk pikiran, dan persepsi. Ya. Ah, dan juga pencerapan ya ya pencerapan ya kita lanjut ya, terhimpun pada satu tubuh. Semua perhatian benar dan dharma benar semuanya berada di dalam batin kita sehingga dinamakan berdiam. Oleh karena itu kita harus lebih menghargai dharma telah terserap ke dalam batin kita. Kita harus lebih bersuka cita. Ya, asumsinya jadi kita apabila telah mengatasi kerisauan dalam batin kita, ya kita tentunya bersuka cita. Dari batin yang tadinya risau, ya kita berusaha mengatasinya, selaraskan dengan prinsip sehingga ada yang dikenal namanya adalah suasana ya, suasana batin yang spiritual, suasana yang spiritual. Yang tadi Master sampaikan ya, apa yang dimaksud dengan suasana spiritual pada saat kita menghadapi kondisi-kondisi yang risau dan kita berusaha menselaraskan dengan prinsip kebenaran. Sehingga pada saat itulah batin kita merasakan suasana spiritual. Ya, ya kita lanjut ya Sice, next. Intisari yang keenam, jika dapat mempraktekkan 37 faktor pendukung menuju pencerahan, ini setara dengan menggunakan dharma dan kebijaksanaan. Ya, ya. Jadi 37 faktor pendukung pencerahan. Kita telah membangun praktek tubuh kita telah membangun sebuah biara, tidak hanya sebuah bangunan nyata, tetapi ya bangunan spiritual ya, ya. Dibangun oleh faktor-faktor dalam batin kita ya. Tentunya juga dengan fisik ya, tubuh untuk sebagai sarana pelatihan. Dalam diri setiap orang terdapat stupa di puncak burung nasar. Bangunan biara di lahan pelatihan itu berada di sekitar stupa di puncak burung nasar. Jadi kita harus sepenuh hati. Ini melambangkan penyerapan dan penegakan. Ya, ya. Jadi pentingnya kita membangun stupa mustika ya dalam perjalanan pengembangan batin kita ini. Nah, stupa di puncak stupa itu ada di dalam batin setiap orang ya untuk kita bangun ya menjadi stupa mustika. Ya kita next ya, suci. Pakaian, makanan dan minuman, perlengkapan tidur, obat-obatan, kelembutan dan adalah kelembutan dan kesabaran. Dinamakan pakaian, kegembiraan dalam meditasi dan sukacita dalam dharma dinamakan makanan dan minuman. Singgasana kekosongan dari segala fenomena dinamakan perlengkapan tidur. Mengobati penyakit batin dinamakan obat-obatan. Jadi ini adalah perumpamaan ya, Sunsici ya. Jadi 4 persembahan ya yang kita tahu pakaian ya, maka atau jubah itu juga dinamakan sebagai jubah kesabaran. Ya, makanan dan minuman adalah kita dalam praktek meditasi, kegembiraan dalam meditasi dan sukacita dalam dharma. Ya, kita next ya. Cici. Ya, poin yang ke-7. Ya. Kami semua hidup bersama dengan sederhana dan alami. Kehidupan seperti ini juga membuat kami merasa sangat bahagia. Sebenarnya dengan kesederhanaan seperti ini sudah bisa hidup. Kebahagiaan dalam hidup ini seperti ini sudah cukup. Begitu rasanya seperti berbagai jenis alunan musik berharga. Mendengar masuk ke dalam pendengaran. Sukacita dalam batin kita. Saling berbagi kesan ini. Kita saling berbagi kesan. Segala hal-hal membahagiakan lainnya memenuhi dalamnya.
banyak hal yang menggembirakan tercakup di dalamnya. Bila demikian, kita dalam kehidupan sehari-hari sangat bahagia. Apalagi yang kurang dalam kehidupan kita, ya Sun Suci ya. Kita ingat kembali ya, yang apa yang saya sampaikan, jika batin kita ini lapang, ya tidak ada hal-hal yang terjadi dalam setiap hari itu yang tidak sesuai dengan harapan. Hanya harapan atau keinginan kita lah yang mungkin terlampau berlebihan. Jadi kita harus menselaraskannya setiap saat. Apalagi yang kurang dalam kehidupan kita. Sangat berpuas diri sehingga yang mendengarnya bagaimana? Yang pembicara sangat bahagia. Semuanya mandi dalam aliran Dharma. Dharma seperti mandi. Batin jasmani sangat bahagia. Batin kita jangan diikat oleh materi. Ya, umumnya ya, batin kita terikat oleh materi ya, melekat ya. Jadi kita harus kembali lagi, batin kita harus diikat dengan apa? Jadi batin kita ini harus diikat dengan Dharma, dengan jalan. Kita harus hendaknya menyimpan tekad pembinaan diri, mempraktekkan dan menegakkan Dharma. Kita juga harus batin fokus sepenuhnya pada pembinaan diri. Batin tidak boleh kacau. Jadi fokus ya, Sun Suci memegang objeknya dan sehingga bisa terus maju dan juga menghimpun semua kondisi batin pada prinsip kebenaran. Bila dapat demikian, dengan batin mendalam, berdiam dengan tenang pada ladang pelatihan. Apa yang masih kurang lagi untuk kita? Sehingga setiap hal sangat puas, sangat berkecukupan. Ya, Sun Suci ya. Jadi hari ini kita ada Rosi Suci, apakah masih ada intisari selanjutnya? Ya, Kan ya, Rosi Suci ya. Jadi hari ini Sun Suci kita telah mendengarkan harumnya Dharma yang disampaikan oleh Master dan juga kita telah bersama-sama ya membaca, mendengar intisari hari ini. Jadi pentingnya kita untuk fokus sepenuhnya pada pembinaan diri dan juga secara tulus kita melindungi Dharma. Ya, Sun Suci dalam kesempatan ini ya dipersilakan ya kepada Sun Suci yang ingin sharing ya. Silakan ya. Pagi Sesiong Ong. Selamat pagi Sesio. Mohon Ya, maaf ini ya. Saya Wimora Sesiong. oh iya Iya. Wimora ya. Ya betul saya. Kan Sesio, silakan Oke. Sesio. Saya juga kangen kepada Sesiong Ong ya tadi atas sharingnya ya. Soalnya saya ini baru kali ini saya fokus Sesiong. Ini soalnya saya paling suka pelajaran tentang kita harus melindungi dan melestarikan Dharma. Paling mungkin saya intinya saja mengenai pelajaran hari ini ya. Kalau yang saya dapat dari pelajaran mengenai melestarikan Dharma, itu artinya kita sebagai umat Bodhisattva itu, tentu kita harus menjalankan hidup itu dengan benar. Dengan kita menjadi teladan bagi sesama. Dengan membantu, tidak hanya mungkin sama ini kita pikirnya kita harus membantu orang yang kesulitan, kita selalu berbuat baik terhadap sesama dan tolong-menolong. Tetapi kadang-kadang yang kita lupa selama ini adalah bahwa kita sama dalam kegiatan di lingkungan suci, yang selalu kita lupa itu ya pelatihan dirinya itu. Kenapa pelatihan diri itu selalu penting? Karena kadang-kadang kalau kita dalam mendengarkan Dharma ya, seringkali itu banyak tantangan. Tantangannya itu kan memang kalau bagi yang seperti saya nih, termasuk saya yang nggak paham bahasa Mandarin ya, dari segi teksnya, karena cara ngomongnya terlalu susah, dan bacanya juga cara bacanya itu Mandarinnya tradisional gitu, bukan yang sederhana gitu, sehingga kadang-kadang ini membuat saya susah itu untuk mendengar, susah untuk mencerna dengan baik walaupun ada subtitle gitu. Jadi itu yang kadang-kadang itu noda batin yang menempel di dalam saya sendiri gitu. Tapi makanya saya tiap kali merasa
kalau sudah mendengarkan Dharma itu saya lebih baik simak yang PPT karena kalau saya belajar PPT saya lebih mudah mencerna gitu. Jadi mungkin jadi ini intinya adalah walaupun apapun tantangannya dalam kita belajar Dharma itu walaupun susah untuk dimengerti, tetapi ya intinya adalah saya dan umat dan orang dan semuanya itu ya tentu harus belajar gitu, belajar untuk tetap fokus gitu apapun kesulitannya gitu, karena saya percaya bahwa semua ajaran-ajaran Dharma itu isinya baik-baik semua, isinya tentang kebaikan dan penuh cinta kasih dan memotivasi, dan tentu saja yang paling penting adalah untuk membersihkan batin kita dan kita juga ini, dan apapun yang saya lihat ya, apapun yang kita perbuat sama ini, tentu batin kita itu harus selalu dibersihkan gitu setiap hari gitu, karena kita sebagai umat manusia itu seringkali kita merasa lupa, dan kita merasa lupa akan pengendalian diri kita. Jadinya itu perhatian diri itu tentu saja tidak boleh kita lupakan untuk selamanya gitu, karena supaya kita bisa menjadi berkat bagi sesama dan ini. Dan yang saya juga perhatikan di sini adalah ya manusia itu tidak hanya hidup melalui makanan saja. Kalau saya ya sebagai Kristen, itu ada ayat kita bilang manusia tidak hanya hidup dalam roti, tetapi juga firman Tuhan. Begitu juga dengan ajaran Bodhisattva di sini. Manusia tidak hanya hidup dalam makan saja, tetapi juga Dhamma Master Cheng Yen, yang dhamma-dhamma yang membantu kita untuk mendapatkan jalan keluar, bagaimana kita bisa tetap mengendalikan diri kita supaya kita tidak melakukan hal-hal yang salah, dan kita bahkan kita tidak boleh mengumpat sekalipun itu di dalam hati kita. Jadi ya kira-kira intinya sih Sesyong, intinya yang saya pelajari ya adalah bagaimana kalau kita mendapatkan Dhamma, kita tentu harus selalu mengucapkan terima kasih kepada semuanya, karena kalau tidak ada Dhamma, maka tentu saja selama kita kegiatan yang kita lakukan adalah kita merasa kadang-kadang kita kalau kita ikut kegiatan yang ada kita jadi egois gitu. Maksudnya adalah karena kita terlalu banyak kegiatan, kita terlalu sibuk-sibuk, jadinya anak barunya tidak dapat kesempatan gitu. Jadi kesannya relawan baru tersebut itu ya nggak dapat kesempatan. Sementara yang paling betul adalah kita sebagai relawan yang udah lama itu juga harus mensupport relawan yang baru itu, mengajarkan gitu supaya relawan baru tersebut lebih terbiasa secara, apalagi bekerja dengan banyak orang itu jauh lebih baik, jauh lebih cepat, jauh lebih fleksibel dibandingkan dengan kerja sendiri. Dan yang terpenting adalah kalau kita dalam belajar Dhamma, tentu kita harus tetap rendah hati. Jadi intinya adalah ketika kita sudah mendapatkan inti dari Dhamma, ketika sudah memahami Dhamma bagi orang yang jauh lebih baik daripada saya, itu ya tentu ini menjadi tantangan. Jadikan ini sebagai tantangan, terjadi vitamin supaya kita terus belajar Dhamma, karena manusia itu, kita sebagai manusia harus belajar terus, tidak boleh putus-putus, karena kalau kita putus-putus yang ada nanti noda batinnya itu akan balik lagi gitu, Sesyong. Nah, jadi intinya itu sih Sesyong yang saya pelajari mengenai Dhamma yang harus dilestarikan itu. Kan Sesyong? Kan Ya. Wimora Sarwindo Sesyong ya, ya Sesyong. Ya, jadi ya betul sekali ya Sesyong, memang dalam
kita di dalam aktivitas suci ya pelatihan diri itu jelas sangat diperlukan sekali ya. Karena sampaikan ya di kerumunan orang banyak dimanapun juga kita berada, berarti di samping kita pasti ada orang gitu ya, ada masalah pasti. Jadi bagaimana kita bisa menciptakan, membangunlah suasana religius gitu ya, suasana spiritual maksudnya ya di sini di dalam batin kita. Ya, oleh sebab itu pentingnya fokus ya tadi Sisun sampaikan ya betul ya. Jadi memang oleh sebab itulah pada hari ini Master menyampaikan pentingnya batin itu fokus untuk sepenuhnya. Fokus pada apa? Pada Dharma. Oleh sebab itu kan orang suka kadang-kadang mohon maaf ya suka digunakan istilah salah fokus begitu nah ya. Jadi kita harus fokusnya pada apa? Ya pada Dharma. Sehingga kalau bisa kita bangun pagi setiap hari, kita bangun pagi, kita fokusnya pada apa? Mungkin ya, mohon maaf ya biasanya fokusnya pada masalah-masalah yang timbul hari ya, harus dikerjakan dan lain-lainnya. Namun sebelumnya kita fokus pada hal-hal kegiatan kita, alangkah baiknya ya, seperti misalnya kita berdoa dulu ya, kita bisa mengatakan juga semoga semua makhluk selalu berbahagia dan sehat, semoga semua masalah bisa kita atasi dengan baik, begitu ya, sehingga kita berdoa. Nah itu kita fokus pada jalan hidup kita dalam Dharma, karena itulah yang nanti akan membantu kita untuk bisa menjaga batin kita atau 4 faktor yang ada dalam batin kita ini ya kan ya Wimora Susyong ya untuk selanjutnya eh, ya kan Susyong ya kita selanjutnya kepada Jangka Wijaya Susyong ya yang tadi raise hand duluan ya Jangka Wijaya Susyong ya dipersilakan Jangka Wijaya Susyong kan Susyong. Seperti biasa, saya ingin bertanya, Siong, Cewek Siong. Susyong, Kak. Pembinaan diri ya. Ya. Pembinaan diri, tubuh, ucapan, dan pikiran ya. Saya akan bahas tentang ucapan ya, di mana ucapan ini ada dalam penetapan 10 sila seci ya, yaitu tentang omongan itu apa ya. Nomor ke-8, saya buka contekan nih, udah sering training, masih lupa 10 sila nih. Jangan ditiru ya relawan ini ya. Sering training jadi mentor. Apa? Oke, sila ke-8. Apa? Berbakti kepada orang tua dan menjaga sikap dan berkelakuan dalam berbicara. Pokoknya hubungan dengan ucapan deh, kayak gitu ya. Pertanyaan saya. Jadi begini. Kalau misalkan ada satu kondisi seperti ini, saya ngomong secara jujur dan apa adanya, tetapi si pendengarnya nggak terima sehingga marah-marah sendiri, ngomongnya kurang mengenakan. Contoh, dua contoh. Contoh yang pertama, kalau misalkan saya menjadi juri di MasterChef, ya, juri di MasterChef ya, kan sekarang lagi viral ya, di Jakarta kemarin ada MasterChef VG, di Tebing Tinggi juga ada MasterChef VG, di Medan juga ada MasterChef VG ya, itu sebagai dalam rangka untuk ya saya bikin kreasi VG untuk apa, udah tahu lah ya, kayak itulah ya. Misalkan saya jadi juri nih, ya tentu dengan jam terbang. Contoh ya, saya jadi juri lah ya, juri profesional lagi, tiba-tiba dihadapi ya, tugasnya adalah menilai masakan. Kata kuncinya seperti ini. Kita saya menilai masakan dan masakannya kurang enak. Ya, saya akan berkata seperti ini. Ini kalau saya boleh terus terang saya ngomong, atau to be honest I must say, maaf, masakannya kurang nendang, masakannya kurang enak. Kalau metode masakannya adalah ABC. Lebih bagus itu metode masakan adalah DEF, kayak gitu. Orangnya nggak terima, orangnya merasa sakit hati. Apakah saya disebut melanggar sila ke-8? Atau contoh yang kedua, misalkan saya sebagai seorang dokter, ketemu pasien yang notabene 90%, 90%-nya sudah, apa aja, badannya udah nggak berfungsi lagi, udah malfunction. Lalu ada satu keluarga pasien tanya, "Dok, keadaan si itu gimana, Dok?"
Kayak gitu. Katakanlah lagi mau third opinion, mencari the third opinion, second opinion nggak puas, ada the third opinion. Opininya dari saya, misalkan. Misalnya saya sebagai dokter melihat kondisi pasien, saya cek menyeluruh, ternyata benar 90%-nya sudah nggak berfungsi lagi dan juga mau ditreatment supaya sembuh. Lalu saya berkata kepada keluarga pasien, maaf bapak-bapak dan ibu-ibu, keadaan ini sampai gunung emas habis pun juga tidak bisa tertolong lagi. Ya itu saya ngomong kebenaran. Memang saya ngomong kebenaran kayak gitu. Tapi si keluarga pasiennya kayak merasa nggak bisa terima. Kalau gunung emas mau habis, kalau diterima kan masalah. Di mana si dokter tuh ngomong seperti itu, gunung emas habis, kenapa? Daripada habisin duit keluarga buat bayar ke rumah sakit, ya mendingan ya duitnya dipakai buat istilahnya bayar ke Grand Heaven atau bayar ke Angsa Pura, kayak gitu ya, kira-kira ya. Maaf ya, it's not a joke ya, but it's true. Nah, kalau dokter ngomong seperti itu, melanggar sila ke-8 nggak? Tapi dia ngomong jujur loh. Dan juga ada reasoning, ya skillful media daripada duitnya buat bayar rumah sakit, mendingan bayar buat Grand Effort ataupun sumbang lah, kira-kira seperti itulah kira-kira. Itu sih. Nah, apa definisi dari, pertanyaan ketiga, apa definisi dari, apa ya, ucapan benar? Kalau ucapan benar tapi menyakitkan, disebut ucapan benar nggak? Kira-kira seperti itu. Itu pertanyaan ketiga. Oke, itu saja. Ya, kan ya, Jangka Wijaya Susyung. Wah, ini memang Susyung setiap saat selalu memberikan pertanyaan ya yang membuat kita bersama-sama juga tuh memikirkan ya. Jadi ini dipersilakan ya nanti ya kepada Susi C juga untuk turut memberikan jawaban ya atas pertanyaan dari Jangka Wijaya Susyung. Ya, seperti kita ketahui dalam 10 sila ya, sila yang ketiga ya itu musawadah ya. Jadi eh, melatih diri ya untuk tidak mengucapkan ucapan yang tidak benar. Jadi juga tadi juga Jangka Wijaya Susun sampaikan juga tentang sila untuk berbakti dan menghormati orang tua, yaitu juga hal yang baik ya, yang kita juga pasti itu yang pertama karena Master selalu mengingatkan kepada kita ya untuk tidak ada hal yang tidak bisa ada hal yang tidak bisa ditunda, yaitu berbakti kepada orang tua dan juga melakukan kebajikan dalam hidup ini. Ya, jadi kalau saya diizinkan untuk menjawab, ini kita karena ini kan kita berhubungan dengan banyak orang ya, Susyung ya. Maka memang kita perlunya yang selalu disampaikan oleh Master adalah 4 praktek penuh kedamaian dan kebahagiaan dan juga 4 metode untuk merangkul semua makhluk. 4, karena ada orang yang tersinggung, ada orang yang mudah tersinggung, ada orang yang tidak mudah tersinggung dengan kondisi yang sama ya, yang seperti tadi Jangka Wijaya Susyung sampaikan. Begitu. Jadi 4 praktek dalam penuh kedamaian dan kebahagiaan, yaitu dengan ucapan, pikiran, perbuatan, dan ikrar kita kan ya. Dan juga 4 praktek dalam merangkul semua makhluk, ya seperti yang hari ini telah Master sampaikan. Jadi 4 praktek inilah yang kita harus berusaha untuk lakukan. Oleh sebab itu, fokus kita sepenuhnya di dalam kehidupan ini, bagaimana supaya kita bisa keluar dari lingkaran samsara ini, tetapi juga bukan keluar sendiri ya, tetapi kita ingat bahwa kita keluar juga untuk bisa membantu orang-orang yang di dalam lingkaran samsara ini. Maka untuk kita bisa keluar dari lingkaran samsara ini, maka setiap hari fokusnya kita harus ada di dalam jalan Dharma ya. Kalau fokusnya kita pada hal yang lain, ya tentunya ini akan menghambat kita sehingga terjadi pengulangan-pengulangan hidup kita di dalam samsara. Yaitu eh, yang saya coba jelaskan sesuai dengan apa yang disampaikan hari ini ya. Jangka Wijaya Susyung sangat-sangat kantor ya, Jangka Wijaya Susyung ya. Atas pertanyaannya nanti Susyung Sice kawan-kawan yang lain ya dipersilahkan juga memberikan masukan-masukan ya yang kantor ya Susyung. Nah ini untuk selanjutnya dipersilakan kepada uh, Vivi Liang Sice ya, silakan Vivi Liang Sice, kantor Sice.
感恩三等开始，感恩师兄师姐，感恩几位师兄。Naskah Sutra. Setinggi 8 pohon tala, tinggi, luas, tertata rapi dan indah. Sebanyak ratusan ribu biksu berdiam di dalamnya. Hutan kecil, kolam mandi, jalan kecil, gua meditasi, pakaian, makanan, minuman, perlengkapan tidur, obat-obatannya, dan segala macam alat musik memenuhi dalamnya. Jadi di sini dikatakan untuk menggambarkan pohon palem yang dengan batangnya itu sekeras besi dan tegak dan tinggi. Ini juga menunjukkan jala mulia berluas 8. Pohon ini berdiri di antara langit dan bumi, tercipta secara alami. Pohon tala ini berdiri tinggi membentang luas sama seperti alam semesta. Bentuknya agung, tiada yang tidak dimilikinya. Dan juga dengan ajaran Buddha yang tidak mendua, orang-orang yang bersatu secara harmonis, ini juga disebut dengan sangha. Ketika ratusan ribu perhatian benar terhimpun pada satu tubuh ini disebut berdiam. Jadi di sini dikatakan dari 7 faktor pencerahan, ini juga melambangkan pencerahan dan penegakan dan juga pembebasan, yaitu dengan mengitari aturan kedisiplinan dan juga bergerak dengan tetap tenang selamanya. Ini semua tercakup di dalam jalan kecil gua meditasi. Dan juga dengan kelembutan dan kesabaran. Dan juga kegembiraan dalam meditasi dan sukacita dalam Dharma. Ini semua terdapat dalam 4 makanan, minuman, pakaian, perlengkapan tidur, dan obat-obatan. Dan juga dengan berbagai jenis alunan musik yang berharga, yang bisa menyedapkan mata dan menyenangkan hati. Ini hal-hal yang membahagiakan. Jadi dengan kita selalu berusaha menjalin jodoh baik di antara sesama dan melatih pikiran kita saat berinteraksi dengan orang lain dan menangani persoalan, inilah pelatihan diri yang paling baik, yaitu dengan menggunakan 4 metode dalam memeluk semua makhluk. Juga dengan kesabaran Dharma dan kesabaran kehidupan, kita menghadapi tantangan di dunia ini. Cảm ơn sư兄sư姐. Cảm ơn Dibilang sư姐, cảm ơn ya. Ya, cảm ơn ya sư姐ya atas sharingnya ya tentang tadi kita dengar ya apa yang sư姐sampaikan tentang keharmonisan ya, menjaga keharmonisan ya, dan juga berdiam dan fokus ya sehingga bisa mencapai pencerahan ya. Tentunya ini kita tahu ya perlunya di sini perhatian yang benar. Kita tahu bahwa di dalam jalan mulia berluas 8 yang hari ini Master sampaikan ya, tidak terlampau ke kiri, juga tidak terlampau ke kanan, tapi di jalan tengah ya, maka di sini ada sila, samadhi, dan prasna ya. Nah, dalam samadhi ini kan kita bicara tentang fokus, berarti kita bicara tentang samadhi ya, Sumsicie. Jadi di samadhi ini kan kita tahu ada usaha yang benar, ada perhatian yang benar ya. Perhatian yang benar ini perhatian kepada batin kita, apa yang terjadi dengan batin kita. Tapi sekali lagi ya, umumnya perasaan itu lebih cepat muncul dan lebih lama hilang. Nah, oleh sebab itu perhatian kepada batin ini hal yang fisik, batin ya. Pikiran itu termasuk dalam batin ya, kesadaran ya. Ini dan juga ada juga konsentrasi yang benar. Nah, konsentrasi yang benar ini tentunya kadangkala kita kaitkan dengan kalau
kawan-kawan yang belajar meditasi ya, samatha bhavana atau vipassana bhavana, ya konsentrasi yang benar ini berhubungan pada saat titik tertentu pencapaian konsentrasi itu seseorang di konsentrasi fokus itu beralih kepada konsentrasi kepada kesadaran ya. Ya ini Kanan ya, William Suce ya, dan juga Kanan kepada Jangka Wijaya Susiung yang udah chat saya ya. Betul Susiung. Jadi kita persilakan kepada Husen Susiung ya. Silakan Husen Susiung. Saya sebelum kita masuk kuis ya. Kanan ya Susiung. Oh, Kanen, selamat pagi, salam berkah sehat. Ya, saya sih hanya ingin sharing, maksudnya yang apa yang saya rasakan ya, yang tadi saya lihat selama berkegiatan suci ya, yang saya rasakan memang dari semua ya, dari hal-hal kecil yang kita lakukan di rumah maupun di luar, yaitu yang pertama rasa kanen ya, bersyukur ya. Dari bersyukur punya orang tua, dari bersyukur punya pasangan hidup, dari bersyukur punya teman, mata pencarian benar. Jadi dari rasa bersyukur itu agak ada timbul cinta kasih ya, welas asih gitu. Jadi kalau saya secara kebetulan berkegiatan kemarin sempat ada orang tua ya, maksudnya dia sakit, terus saya bawa ke rumah sakit Seci. Nah di situ saya lihat ada anak ya kena tumpah itu ya apa namanya, air panas ya, anaknya itu menderita, terus mamanya yang panik, orang tuanya. Terus di sana saya berkesempatan kasih sedikit supaya menenangkan ya. Jadi anak itu saya bilang, kamu jangan bikin panik orang tua. Terus akhirnya anak itu tenang ya, tenang. Terus begitu nggak lama dia lihat mamanya kan sibuk ke sana ke sini, panik gitu. Akhirnya anak itu tanpa coba kamu perhatikan mama kamu, maksudnya mamanya itu sibuk, maksudnya kayak orang panik. Akhirnya orang tuanya anak itu dengan penderitaannya dia tahan ya, dia lihat mamanya itu akhirnya timbul walaupun dia menderita karena cinta kasihnya terhadap mamanya, akhirnya anak itu bisa menahan rasa sakit dan nggak panik. Jadi akhirnya orang tuanya bisa tenang ya. Nah, jadi yang saya rasakan sama kehidupan kita sekarang ini, kalaupun kita diliputi rasa penderitaan, yang pertama kali kita harus bisa menerima ya, mau baik maupun buruk, kita pelan-pelan sadarin dan kita bisa nerima dengan ikhlas. Dari keikhlasan itu, penderitaan itu sedikit enggak bisa hilang lenyap gitu. Begitu juga kekotoran batin kita. Kalaupun satu saat timbul, pada akhirnya kita harus bersabar dan ikhlas. Disitulah muncul satu ketenangan dan cinta kasih yang baik. Itu aja Kang En. Kanan ya, Husen Susiung ya, Kanan ya. Kanan juga Susiung sudah beraktivitas di rumah sakit Suci ya, Susiung ya. Jadi ya itu pengalaman ya dari Susiung untuk memberikan ketenangan kepada orang lain ya. Dan memang kita dalam hidup ini ya untuk harus selalu bisa kanan ya, bisa berterima kasih dan apa yang terjadi dalam hidup ini. Karena hari ini juga Master telah menyampaikan ya di
hari ini, ceramah hari ini, bahwa setiap semua kondisi itu adalah segala hal yang kita hadapi, ya. Jadi segala kondisi, segala hal yang kita hadapi adalah kesempatan, ya. Kesempatan yang sekali lagi kesempatan untuk kita melatih diri, ya, untuk kita melatih diri. Ya, bagaimana kalau kita ingin melatih diri? Ya, tadi seperti Husein Susion sampaikan, ya, kita harus menerima terlebih dahulu, ya, menerima secara positif bahwa ya hal-hal yang buruk berarti telah berbuah. Ya, tentu dalam hidup ini kan kita ada berbuah, telah melakukan, ada juga kebaikan. Jadi hal yang buruk telah berkurang, ya, tumpukan karma buruk telah berkurang, ya. Semoga yang baik ya itu bisa terjadi, ya. Suci ya, mohon maaf ya kalau ada suara-suara di luar, ya, karena memang saya ada di tempat umum, ya. Jadi mohon maaf ya kalau ada gangguan-gangguan suara, ya. Ya, baiklah Susi C. Jadi kita akan lanjut dulu ya kepada kuis hari ini, ya. Hari ini kuis hari ini Sutra Teratai bab 17 episode 1600, ya, kepada Susi C yang baru pertama mengikuti sifat yang hari ini, ya. Cara menjawab kuis adalah Susi C ketik, ya, di chat room everyone, ya, Susi C, di chat room everyone, ya. Dan Susi C silakan tulis nomor soal jawabannya, langsung juga jawabannya apa. Dan jangan lupa untuk nama susun suci yang ada di screen, ya, di layar Zoom ini, tolong ada dijelaskan, ya, diedit, ya, nama susun suci itu dari daerah mana. Karena kadang ada nama yang sama, ya, ya, dari daerahnya tapi berbeda, ya, Susi. Jadi silakan, ya, dituliskan daerahnya, asalnya di mana, ya, eh, komunitasnya di mana, begitu ya, Susi, ya. Jadi kita next mulai, ya, untuk kuis yang pertama. Berikut ini yang termasuk dalam 4 metode dalam memeluk semua makhluk adalah: A. Berbuat baik. B. Bekerja sama dengan baik. C. Berkata baik. D. Berdana. E. Semua jawaban di atas benar. Ya, Suci, ya. Nah, jadi silakan, ya, dijawab, ya, Suci, ya. Ya, kita hitung, ya, Suci, ya. 5, 4, 3, 2, 1. Jawabannya adalah yang, ya, kita close, ya. Sun Sice kanan. Kita close adalah semua jawaban di atas adalah benar, ya. Ada 4 metode Sun Sice, ya, dan jawaban di atas semua adalah benar. Jadi kita next. Itu pertanyaan yang kedua. Di awal episode ini, Master menceritakan terdapat sebuah jembatan di Gria dengan nama yang tidak asing bagi kita. Apakah nama jembatan tersebut? A. Jembatan Sukacita. B. Jembatan Dharma. C. Jembatan Tumimba Lahir. D. Jembatan Faktor Pencerahan. E. Jembatan Kebijaksanaan. Ya, Sun Suci, ya, tadi kita mendengar juga, ya, bahwa setiap kali, ya, relawan suci kembali ke kampung halaman batin di Hualien, ya, Sun Suci, melakukan aktivitas-aktivitas, dan pada saat kembali lagi ke kota asalnya, ya, mereka adalah siap untuk melindungi Dharma, ya. Jadi kita close, ya, Sun Suci, ya. Kita close. Jawabannya adalah yang C, ya, jembatan Tumimba Lahir, karena panas, ya, Sun Suci, ya. Di situ disampaikan oleh Master, ya, lantainya panas dan kaki harus ambil jemuran selimut yang dijemur, ya, Sun Suci, ya. Kita next, ya, ke pertanyaan yang ketiga. Berikut ini yang merupakan jenis kesabaran yang dibahas dalam episode ini adalah: A. Kesabaran batin. B. Kesabaran Dharma. C. Kesabaran kehidupan. D. Jawaban A dan B benar. E. Jawaban B dan C benar. Ya, Sun Suci, ya. Ada kesabaran yang berhubungan dengan kehidupan kita, berhubungan dengan orang dan masalah. Ada kesabaran yang berhubungan dengan alam, bencana, dan lain-lainnya. Ya, jadi ada dua, ya. Ya, kita
Hitung ya, 5, 4, 3, 2, 1. Ya, kita close ya, Sun Suci. Ya, jawabannya adalah ya yang E. Jadi jawaban B dan C benar, yaitu kesabaran Dharma yang berhubungan dengan bencana alam, menghadapi kesulitan-kesulitan dari alam. Yang C, kesabaran kehidupan yang berhubungan menghadapi orang dan masalah ya, Sun Suci. Kita lanjut ke pertanyaan yang keempat ya, Sun Suci. Istilah yang dipakai pada masa Sang Buddha untuk menggambarkan sesuatu yang sangat tinggi adalah A. Pohon pinus, B. Menara, C. Pagoda, D. 8 pohon tala, E. Semua jawaban di atas salah. Ya, Susice kalau tadi mendengar ada sharing dari Bibilang Sice ya tentang ini ada ya disampaikan juga. Jadi Master telah menyampaikan dengan sangat jelas ya tentang yang di hari ini ya tentang berhubungan dengan stupa mustika ya Sun Suci ya. Ya, jadi kita hitung ya 5 ya close ya Sun Suci kan ya. Jawabannya adalah ya 8 pohon tala ya Sun Suci. Jadi kita next untuk pertanyaan yang kelima. Lengkapi penggalan naskah sutra berikut ini dengan titik-titik sutra bagaikan telah membangun wihara. Ya. A. Menegakkan dan melafalkan. B. Menyalin dan melafalkan. C. Menyalin dan menegakkan. D. Melafalkan dan membaca. E. Menegakkan dan membaca. Ya, ya Sun Sisi ya. Hari ini kita sudah bersama-sama melakukannya, namun hanya sebentar ya, sesaat. Dan setelah ini, setelah selesai sifat siang ini, semoga kita terus bertahan ya. Nah, jadi kita close ya, Sun Sisi. Ya, kita close. Jawabannya adalah menyalin dan menegakkan. Jadi kita bersama-sama hari ini mendengarnya itu mendengar berarti kita menyalin di dalam batin ya, Suci ya. Dan kita menegakkan berarti kita mempraktekannya. Ya, kita next ya, Suci. Menurut naskah sutra, ketika ratusan ribu perhatian benar terhimpun pada satu tubuh, dinamakan titik-titik A. Kekosongan, B. Kebijaksanaan, C. Berdiam, D. Kebenaran hakiki, E. Sifat hakiki. Nah, sensisi ini juga berhubungan dengan keadaan batin yang tenang dan murni ya. Batin yang tenang dan murni di sini adalah berhubungan dengan fokus. Kalau kita berhubungan dengan fokus, berarti ini berhubungan dengan menghimpun ya, sensisi. Jadi kita close ya, sensisi ya. Ya, kita close. Ya, mohon maaf ya kita tidak hitung ya, sensisi kita close. Jawabannya adalah ya berdiam ya Sunce berdiam, fokus ya, menghimpun kondisi batin ya, dan terus maju ya Sunce ya. Ya kan ya Sunce ya untuk jawaban kuisnya, dan sambil menunggu pemenang ya Sunce ya, kita masih mempersilahkan ya. Nah, ini ada Jangka ya, sambil menunggu pemenang ya, silakan Jangka Wijaya Susyung, silakan Susyung. Sorry, kan ada question deh, ini singkat aja. Kalau misalkan saya ini ngomongannya tegas, to the point, lugas, apalagi ya, tegas, lugas, to the point, no seji-seji, tidak ada istilahnya basa-basi, to the point. Melanggar sila ke-8 enggak tuh dalam bertutur kata? Melanggar tata cara budaya humanis enggak? Dan juga apa adanya? Itu pertanyaan saya. Ya, Jangka Ya, Wijaya Susyung. kanan ya, kanan. Ini kalau saya jawab berarti bukan saya lebih tahu ya Susung ya. Ini hanya sharing sama-sama Susung ya. Jadi ya kembali kepada ini apa menyatakan kebenaran. Ya betul, kita ingin menyampaikan sebuah kebenaran itu jelas. Nah, oleh sebab itulah dalam menyampaikan kebenaran ini ada seperti waktu ditanyakan ya bagaimana cara kita menyampaikan dharma begitu kan, itu kan kebenarannya, prinsip kebenaran. Nah, oleh sebab itu ada praktiknya, yaitu praktik penuh kebahagiaan, kedamaian. Kita harus menjaga kedamaian. Jadi pada saat kita menyampaikan itu, apakah itu akan mendamaikan hati kita, batin kita, dan juga mendamaikan batin orang lain. Ini penting. Dan juga
kedamaian dan kebahagiaan. Apakah kita yang akan kita sampaikan ini akan memberikan kebahagiaan juga kepada dia sebagai sebuah satu kesadaran baru, karena orang itu kan umumnya berhubungan dengan persepsi-persepsi yang lama, ya. Untuk merubah persepsi seseorang itu tidak mudah. Kadang-kadang, mohon maaf ya, di dalam keluarga saja misalnya pasangan hidup, anak ya, atau orang tua dan lain-lain ya, untuk merubah persepsi itu juga tidak mudah, perlu proses begitu. Jadi apalagi untuk orang-orang yang kita baru kenal. Nah, kita harus siap juga bahwa di sini jangan lupa untuk mencapai juga kesadaran, kebijaksanaan. Nah, itu perlu proses, perlu waktu. Jadi proses. Namun kadang-kadang kan kita ingin instan ya. Apa yang kita beritahu saat ini, orang itu harus mempraktekkan saat ini juga ya. Tapi kalau bukan berhubungan dengan pekerjaan, tugas dalam pekerjaan, ini tentunya kita harus agak mentoleransi lah ya. Jadi perlu proses untuk menimbulkan kesadaran. Jadi apa yang siswa lakukan itu sudah benar. Bahwa menyatakan kebenaran itu harus. Nah, tinggal bagaimana menyajikannya, ya, menyampaikannya sehingga bisa memberikan kedamaian dan kebahagiaan. Nah, oleh sebab itulah kadang-kadang kalau kita mendengarkan orang menolak pendapat kita, nah begini-begini, kita selalu setuju dulu kan? Ya, ya, dengan kita setuju-setuju dulu, maka kita bisa mengkondisikan batinnya seseorang, ya, yang menjadi yang menjadi orang yang kita ajak berbicara itu batinnya bisa tenang dulu. Nah, sehingga barulah kita bisa menyampaikan apa yang kita ingin sampaikan. Ya, jadi ini pentingnya kita bersetuju dulu dengan pendapat orang lain dulu begitu ya. Tapi dari sisi yang berbeda tentunya. Ya, nanti kita mungkin nah ini hal-hal ini kan kita bisa terus praktekkan untuk membuat kondisi damai dan bahagia ya, Susyung. Jadi kan ya, Susyung. Jadi memang penting prinsip kebenaran itu harus disampaikan secara benar ya, kan. Jadi kalau ada Susi ingin lain nanti menyampaikan ya, silakan ya Susi. Jadi selamat ya kepada para pemenang hari ini ya, kepada Miling Miling Sece dari Tebing Tinggi, kepada Shani Sece dari Makassar ya. Nah, pertanyaan nomor 3 tidak ada pemenang. Ya, pertanyaan nomor 4 Sumini Sece dari Medan. Kelima tidak ada pemenang. Ya, keenam ada Lian Chiuyan Sece dari Pusat ya. Ya, kepada 4 kawan-kawan ya Sece pemenang hari ini ya, bisa sharing ya, dipersilakan. Ini oke, sebelumnya sambil menunggu ada Hoklai Susyung ya. Ya, kan sharing ya, Hoklai Susyung dipersilakan, kan Susyung. Ya, 感恩 Ong Sesiong, 感恩 tim Sinvasyang, 感恩 Sang dan Kaise. Jadi yang saya mau ngomong udah ngomongin semua barusan sama Ong Sesiong. Ya penyajian tadi ya, penyajiannya memang betul sekali ya. Jadi saya nggak tahu ya itu apakah betul ada dokter yang begitu lugasnya kalau ngomong, wah kamu ini udah nggak bisa tolong nih, uang segunung juga habis nggak bakal bisa ini nih. Apakah benar ada gitu? Atau ini karangannya Sesiung Jangka ini? Tapi kalaupun ada yang kayak begitu, mungkin saja ada ya, mungkin saja ada. Dan tentunya dokter itu yang berbicara seperti itu, dia harus belajar lagi cara bagaimana menyajikan. Nah tadi ya, artinya komunikasi. Komunikasi itu sangat penting ya. Bagaimana menyampaikan sesuatu yang benar, tetapi dengan cara-cara yang lebih apa namanya, memikirkan ataupun apa namanya, menjaga hati orang supaya jangan sampai apa ya, sepertinya menjadi menjadi berduka, menjadi terluka ataupun seperti itu. Makanya tadi udah mengatakan tuh penyajian itu penting ya, menyampaikan ya harus dengan cara penyajian yang benar, yang baik. Karena ini kita unsurnya itu Chen Sanmei juga ya, ada Chen Sanmei-nya di sini. Jadi benar, bajik dan indah. Jadi kebenaran memang seringkali tidak indah ya. Kebenaran, menyampaikan kebenaran
tidak indah, tetapi bisa kita dimulai dengan ucapan-ucapan yang lebih polite gitu ya, yang lebih berpihak kepada para keluarga yang tadi yang orang tuanya sakit umpamanya gitu ya, atau keluarganya sakit yang udah parah, kan kita bisa mungkin dokter tuh bisa mencari cara untuk bagaimana berkomunikasinya. Ya misalkan ya ya memberitahu dulu bahwa penyakit daripada ini begitu keras. Umpamanya nih contoh saya nggak tahu bagaimana yang lebih baik lagi, tentu banyak ya. Penyakit yang keras, dan sampai saat ini kami belum menemukan titik terang untuk penyembuhannya. Nah, masih perlu banyak ini lagi itu lagi ya. Akan tapi kalau dari sudut pandang kedokteran umpamanya ya, ini ya sampai sekarang belum ada nih ini ya. Karena saya lihat ya, kenapa ada paliatif gitu ya, ruang paliatif. Ruang paliatif itu kan ruang untuk orang-orang yang sudah tidak bisa ditolong. Nah, bagaimana dokter bisa mengarahkan keluarga ini ke ruang paliatif? Itu tentu ada komunikasinya. Saya pikir ada SOP-nya juga gitu ya. Jadi kalau dokter yang udah langsung ini nggak bisa nih, uang segunung nggak habis dah gini-gini, itu kayaknya dokternya ya itu dokter unik juga gitu ya. Seperti itu. Jadi komunikasi. Jadi dari tadi juga saya dengar sharing-sharing itu ya, semuanya kita perlu komunikasi yang baik ya. Jadi terus apa ya? Kalau saya bilang kalau kita terlalu lugas gitu ya, hitam putih gitu ya. Kalau nggak begini berarti begini. Kalau saya nggak ngomong kalau nggak ngomong benar berarti saya berbohong. Nggak juga, saya bukan ngomong benarnya ya yang bukan berbohong gitu ya, tapi menyampaikan hal-hal yang bisa lebih diterima gitu. Bukannya kebenaran yang langsung blok menyakitkan, meruntuhkan harapan, ya itu memang ini ya, ya kita bukannya mau memberi harapan palsu, bukan, tetapi ada caranya, tetap ada caranya. Ya umpamanya ya seperti itu tadi. Ya, dunia kedokteran sekarang belum bisa ada untuk penyakit yang sudah sampai setahap ini. Kalau udah begitu kan artinya memang bukan kita nggak mau, tentunya para tim dokter semuanya berusaha terus untuk mengobati, dan usaha-usaha ini tentunya akan membutuhkan banyak-banyak sekali biaya. Nah, kan kata-kata yang begitu kan gitu ya. Nah, itu jadi tergantung lagi apakah mau diteruskan pengobatannya tetapi tidak ada jaminan loh. Nah, kan boleh bilang begitu ya. Ya kira-kira gitulah banyaknya. Jadi artinya komunikasi. Semua balik lagi pada komunikasi. Menyampaikan kebenaran juga harus juga dengan komunikasinya. Jadi di sini bukannya kalau kita nggak menyampaikan dengan tegas, jelas begitu artinya melanggar sila ya, enggak juga dong ya. Karena sila itu pemahaman kepada sila kita juga mesti tahu ya bahwa praktek sila adalah praktek melatih diri ya, bukannya ini benar salah gitu langsung ya, nggak hitam putih langsung begitu. Kalau saya tidak menyampaikan kebenaran berarti saya bersalah, berdosa, mempunyai itu ya, bukan juga kan, belum menyampaikan ya. Jadi ya ini memang kembali lagi bahwa sila adalah untuk melatih diri, dan juga bunyinya apa ya, Weramani, Sikap Padang sama Diami. Ya, kalau paling depan kan Panantipata, ya kan gitu. Aku bertekad melatih diri untuk tidak berbohong, kayak gitu kan. Ini bertekad melatih diri. Jadi kalau sampai terjadi berbohong juga, berarti ya pelatihan dirinya lagi drop barangkali kan begitu ya. Jadi harus berkesadaran lagi, dengan kesadaran yang muncul, saya telah melakukan kata-kata bohong, gitu. Nah itu jadi nggak hitam putih, nggak udah berarti udah melakukan kebohongan, melakukan dosa tak berampun ya, nggak begitu sih. Jadi kembali lagi komunikasi. Kalian semuanya. Kanan Hoklai Sisyong ya, ya betul ya. Jadi kanan ya Hoklai Sisyong ya. Jadi memang kadang-kadang suka dikatakan ini kekhawatiran ya, atau kegelisahan atau duga-dugaan, itu adalah sebuah bentuk ya kecepatan dari pikiran atau kecepatan dari suara yang melebihi kenyataan begitu.
Jadi kenyataannya belum terjadi, namun pikiran kita sudah terjadi, menimbulkan kekhawatiran kan. Kenyataan belum terjadi, namun kita sudah mengucapkan. Nah, itu juga dalam bentuk-bentuk kerisauan. Nah, ini jadi begitulah demikian cepatnya ya pikiran sehingga menimbulkan dalam bentuk ucapan dan tindakan ya. Kalian ya, Oke Sisiong. Ya kepada Sisiong Sice ya pemenang hari ini ya yang ingin sharing ya, yang bisa sharing ya. Izin tidak sharing ya, izin tidak sharing. Baiklah. Jika tadi ada Gunawati Sice akan sharing ya, kalau tidak Sesium, ya ya ini waktunya sudah 08.59. iya iya Besok-besok. iya Besok kan lagi ya, Sim ya. ya kan ya Gunawati Sice Ya, kan ya Sesium. kita baiklah Sesium Sice ya kita lanjut dulu ke kosakata ya Sesium Sice ya dipersilakan untuk uh, tim kosakata ya Rosi Sice ya silakan. 感恩是共上人开示，感恩是故事博，金寺妙莲花熏法相与会，kosakata熏法相episode 1600 pembedaan jasa kebajikan. Batin fokus sepenuhnya pada pembinaan diri dan secara tulus melindungi dharma. Song Lü Shu, pohon palem. Yan Hao, rapi dan indah. Mei Mei Jiao Jiao, mengerjakan dengan teliti sekali. Zhu, berhenti dan berdiam dalam Vinaya adalah merujuk pada berhenti, berkelana, dan berdiam selama masa fasa. 感恩是故事博，早上好。 感恩 Nathaniel Xiao Pusat, 感恩 ya. Baiklah Sice kita ya, jadi kita hari ini telah bersama-sama ya mendengarkan harumnya Dharma, yang menghirup harumnya Dharma yang telah disampaikan oleh Master. Ya, semoga harumnya Dharma ini bisa bertahan cukup lama di dalam batin kita, sehingga batin kita ini bisa fokus ya sepenuhnya di jalan Dharma ini dalam pembinaan diri kita, dan juga kita secara tulus ya di dalam kehadiran kita di Sifasyang ini, di dalam tim Sifasyang, di dalam tim Tisari Quiz dan lain-lainnya secara tulus untuk kita terus berusaha melindungi Dharma ya. Sice, jadi kan ya Sice. Dan sebelum kita akhiri acara ini, mohon maaf kalau ada kata ucapan saya yang salah ya. Karena ini Sice, kita bangkit berdiri ya Sice untuk melakukan penghormatan. Penghormatan yang pertama. Penghormatan yang kedua. Penghormatan yang ketiga. Baiklah, Sice ya, kan Sesium Ang Kiwe. ya, Kan kan kita mau Sesium ya. Jangan Sesium Sice. Ya, Sesium kan Sice. kepada teman-teman yang sharing hari ini ya, Mura Ya, Sesium, kan semuanya. Sampai jumpa besok ya. ya. Yo, Pada yang kami Wijaya Sesium ya, Wifil yang Sice, Husen Sesium ya, Hokle Sesium, Kanan ya, dan Kanan kepada semua kawan-kawan peserta tim Sifasyang dan peserta Sifasyang Kanan.
福就在镜子里，那就是我快乐的脸。老师说，如果欲望能够少一点，快乐就会多一些。爱是地球给我们的资源，随时记在心里面。我用善良礼貌的双眼，发现大家幸福的脸。就在镜子里，那就是我快乐的脸。老师说，如果欲望能够少一点，快乐就会多一些。爱是地球给我们的资源，随时记在心里面。我用善良礼貌的双眼，发现大家幸福的脸。如果欲望能够少一点，快乐就会多一些。爱是地球给我们的资源，随时记在心里面。我用善良礼貌的双眼，发现大家幸福